Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, nama saya Wiwi Titian Putri. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang operasional asuransi syariah. Operasional asuransi syariah ada 5 poin. Untuk poin yang pertama adalah pengertian asuransi dan asuransi syariah. Asuransi adalah sebuah perjanjian antara dua orang atau lebih di mana pihak tertanggung membayarkan iuran atau kontribusi atau premi untuk mendapatkan penggantian atas risiko kerugian, kerusakan, atau kehilangan yang dapat terjadi akibat peristiwa yang tidak terduga. Sedangkan asuransi syariah adalah sebuah usaha untuk saling melindungi dan saling tolong-menolong di antara sejumlah orang, di mana hal ini dilakukan melalui investasi dalam bentuk aset atau tabaru yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad atau perikatan yang sesuai dengan syariah. Untuk poin yang kedua adalah perbandingan asuransi syariah dan konvensional. Seiring dengan berkembangnya zaman, asuransi konvensional di Indonesia ditemani oleh adiknya yaitu asuransi syariah. Dulu Indonesia memang hanya mengenal asuransi konvensional, tapi mulai pertengahan 1990-an muncul asuransi takaful yang menjadi pelopor asuransi syariah. Istilahnya mbahnya asuransi syariah di Nusantara. Kemunculan si mbah ini dengan segera diikuti generasi bawahnya hingga bertahan sampai sekarang. Lalu, apa saja perbedaan antara asuransi syariah dan konvensional? Yang pertama yaitu perjanjian. Untuk syariah memakai akad hibah dengan konsep saling menolong, sedangkan konvensional mirip transaksi jual beli. Yang kedua yaitu dana. Untuk syariah, dana dimiliki semua peserta asuransi, sedangkan konvensional dana premi yang dibayarkan jadi milik perusahaan. Yang ketiga ada zakat. Untuk syariah, peserta wajib membayar zakat yang diambil dari jumlah keuntungan perusahaan, sedangkan konvensional tidak ada zakatnya. Untuk yang keempat yaitu jenis investasi atau unit link. Untuk syariah, dana asuransi unit link hanya boleh diinvestasikan ke bidang yang tidak dinilai haram. Sedangkan konvensional, dana bebas diasuransikan di bidang manapun asal itu berpotensi mendatangkan keuntungan. Untuk yang kelima yaitu wakaf. Wakaf mungkin menjadi satu-satunya manfaat asuransi syariah yang kita temukan di asuransi konvensional. Tapi pada dasarnya wakaf adalah penyerahan hak milik atau harta benda yang tahan lama kepada sang penerimanya. Tujuannya untuk kepentingan umat bersifat perlindungan. Untuk poin yang ketiga yaitu konsep dana tabaru. Tabaru yang berarti hibah, dana kebajikan atau derma dalam konteks akad di asuransi syariah. Tabaru bermaksud memberikan dana kebajikan dengan nilai tulus ikhlas untuk tujuan saling membantu di antara sesama peserta asuransi syariah apabila ada di antaranya yang mengalami musibah. Konsep risiko di asuransi syariah sendiri adalah sharing of risk, di mana terjadi proses saling menanggung antara satu peserta dengan peserta lainnya. Di asuransi syariah ini, dana tabaru terkumpul di suatu pool of fund, di mana saat nantinya ada anggota asuransi yang mengalami musibah dan mengajukan klaim, dananya akan diambil dari dana tabaru tersebut sesuai dengan akad yang telah disepakati. Untuk poin yang keempat yaitu reasuransi dan klaim asuransi syariah. Semakin berkembangnya asuransi syariah di Indonesia memerlukan adanya reasuransi yang beroperasional sesuai syariah Islam untuk bekerja sama yang saling menguntungkan kedua belah pihak. Reasuransi syariah diperlukan oleh asuransi syariah untuk saling membantu bila mana terjadi klaim dari peserta pada waktu yang tidak dapat diperkirakan sebelumnya, di mana besarnya klaim tersebut di luar batas kemampuan membayar asuransi syariah. Kemampuan perusahaan asuransi syariah untuk menanggung risiko dari suatu pertanggungan disebut retensi, yang merupakan batas maksimum dari total klaim yang harus dibayar perusahaan asuransi syariah. Untuk poin yang terakhir yaitu model proses bisnis asuransi syariah. Akad yang melandasi praktik asuransi syariah dilengkapi dengan akad wakalah bil ujroh dan mudorobah, di mana kedua akad ini sebagai landasan kegiatan investasi. Keberadaan kedua akad inilah yang membolehkan perusahaan asuransi syariah untuk mendapatkan haknya. Perusahaan dapat memilih salah satu dari kedua akad tersebut atau memilih wakalah bil ujroh atau mudorobah, atau dapat juga menggunakan kedua akad tersebut.
Apabila menggunakan akad mudharabah, maka perusahaan akan mendapatkan bagi hasil. Apabila menggunakan akad wakalah bil ujroh, maka perusahaan akan mendapatkan ujroh atau fee. Sebagai contohnya, perusahaan asuransi jiwa syariah memiliki produk asuransi yang dilengkapi dengan tabungan atau sebagai bentuk investasi. Demikian materi yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.